Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mendeskripsikan perkalian dan pembagian secara motorik kasar, yaitu dengan cara melompat. Selamat menyaksikan. Di sini kita melakukan perjanjian terlebih dahulu. Jika menghadap ke kanan itu berarti bilangan positif, dan jika menghadap ke kiri itu berarti bilangan negatif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengoperasian perkalian 2 dikali 2. Pertama-tama saya berdiri di atas bilangan 0 atau netral. Selanjutnya saya menghadap ke kanan karena bilangan positif 2 adalah bilangan yang menerangkan. Jadi saya menghadap ke kanan. Lalu karena bilangan yang diterangkan adalah positif 2, sehingga saya maju sepanjang 2 langkah sebanyak 2 kali. Nah, di sini saya berdiri pada posisi positif 4, sehingga perkalian positif 2 dikali positif 2 menghasilkan positif 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkalian positif 4 dikali dengan positif 2. Pertama, saya berdiri di atas bilangan netral atau 0. Selanjutnya, karena bilangan yang menerangkan atau positif 4 adalah bilangan positif, sehingga saya hadap ke kanan. Lalu, karena bilangan yang diterangkan adalah positif 2, sehingga saya maju sepanjang 4 kotak sebanyak 2 kali. Di sini saya berdiri pada posisi positif 8, sehingga positif 4 dikali positif 2 akan menghasilkan positif 8. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengoperasian positif 5 dikali dengan positif 2. Yang pertama saya berdiri pada bilangan netral atau 0. Lalu karena bilangan yang menerangkan adalah positif 5 sehingga menghadap ke kanan. Nah, karena bilangan yang diterangkan adalah bilangan positif, sehingga saya maju. Selanjutnya, saya akan maju sepanjang 5 lompatan sebanyak 2 kali. Di sini saya berdiri pada posisi positif 10, sehingga hasil dari positif 5 dikali positif 2 adalah positif 10. Itu dia tadi penjelasan secara induktif perkalian positif dikali positif. Terima kasih. Berdasarkan pembuktian perkalian kasus pertama dengan 3 contoh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bilangan positif dikali bilangan positif akan menghasilkan bilangan positif. Dua dikali negatif 2. Pertama, posisi kita di angka 0 atau netral. Kemudian kita menghadap ke kiri karena bilangan yang aktif atau yang menerangkan yaitu negatif 2. Selanjutnya kita melompat ke depan karena bilangan yang pasif atau yang diterangkan yaitu bilangan positif 2. Kita melompat ke depan dengan sebanyak 2 kali dengan panjang lompatan 2. Sekarang posisi kita di mana? Posisi kita sekarang ada di angka 4 daerah bilangan negatif, sehingga hasilnya yaitu negatif 4. 2 dikali negatif 4. Pertama, posisi kita berada di angka 0 atau netral. Kemudian kita menghadap ke arah kiri atau daerah bilangan negatif karena bilangan yang aktif atau yang menerangkan yaitu negatif 4. Kemudian kita melompat ke depan karena bilangan yang pasif atau yang diterangkan yaitu positif 2. Kita melompat 2 kali dengan panjang lompatan 4. Sekarang posisi kita di mana? Posisi kita sekarang ada di angka 8 daerah bilangan negatif. Jadi hasilnya negatif 8. 2 dikali negatif 5. Pertama, posisi kita berada di angka 0 atau netral. Kemudian kita menghadap ke arah kiri atau daerah bilangan negatif karena bilangannya aktif atau yang menerangkan yaitu negatif 5. Selanjutnya kita melompat ke depan karena bilangan yang pasif atau yang diterangkan yaitu positif 2. Kita melompat sebanyak 2 kali dengan panjang lompatan 5. Sekarang posisi kita di mana? Posisi kita sekarang yaitu di angka 10 daerah bilangan negatif. Jadi hasilnya negatif 10. Berdasarkan pembuktian
pembuktian perkalian pada kasus kedua dengan 3 contoh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bilangan positif dikali bilangan negatif akan menghasilkan bilangan negatif. Contoh soal yang pertama adalah negatif 2 dikali 2. Pertama-tama, peraga berada di angka 0 atau di daerah netral. Selanjutnya, peraga menghadap ke kanan atau daerah positif karena yang aktif atau yang menerangkan adalah bilangan positif 2. Yang ketiga, peraga melompat ke belakang karena yang pasif atau yang diterangkan adalah bilangan negatif 2. Selanjutnya, peraga melompat ke belakang sebanyak 2 kali dengan panjang lompatan 2. 1, 2. Di manakah posisi peraga sekarang? Posisi peraga sekarang berada di angka negatif 4. Sehingga negatif 2 dikali positif 2 sama dengan negatif 4. Dikali positif. Contoh pertama yaitu negatif 2 dikali 4. Posisi awal ada di 0 atau netral, kemudian menghadap ke kanan atau daerah positif. Karena yang aktif atau yang menerangkan adalah bilangan positif 4. Selanjutnya melompat ke belakang karena yang pasif merupakan bilangan negatif 2. Melompat sebanyak 2 kali dengan panjang lompatan 4. Lalu posisi kita sekarang di mana? Sekarang posisi kita berada di angka 8, daerah bilangan negatif, sehingga hasilnya adalah negatif 8. Jadi hasil dari negatif 2 dikali 4 sama dengan negatif 8. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua negatif 2 dikali 5. Posisi awal ada di 0, kemudian menghadap ke kanan atau daerah positif karena yang aktif atau yang menerangkan adalah bilangan positif 5. Selanjutnya melompat ke belakang karena yang pasif merupakan bilangan negatif 2. Melompat sebanyak 2 kali dengan panjang lompatan 5. Lalu posisi kita sekarang di mana? Sekarang posisi kita berada di angka 10, daerah bilangan negatif, sehingga hasilnya negatif 10. Jadi hasil dari negatif 2 dikali 5 sama dengan negatif 10. Berdasarkan pembuktian perkalian pada kasus ketiga dengan 3 contoh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bilangan negatif dikali dengan bilangan positif akan menghasilkan bilangan negatif. Contoh soal yaitu negatif 2 kali negatif 2. Pertama, posisi teraga berada di angka 0 atau netral. Kedua, teraga menghadap ke daerah kiri atau daerah negatif karena bilangan yang aktif merupakan negatif 2. Ketiga, teraga melompat ke belakang karena bilangan yang pasif merupakan bilangan negatif 2. Keempat, teraga melompat ke belakang sebanyak 2 kali dengan panjang lompatan 2. 1, 2. Lalu posisi teraga sekarang di mana? Posisi teraga sekarang berada di daerah positif dengan bilangan 4. Maka hasilnya adalah 4. Jadi negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan 4. Terima kasih. Contoh yang kedua adalah negatif 2 dikali negatif 4. Pertama-tama, peraga berada di daerah netral atau di angka 0. Selanjutnya, peraga menghadap ke kiri atau daerah negatif karena yang aktif atau yang menerangkan adalah negatif 4. Selanjutnya, peraga melompat ke belakang karena yang pasif atau yang diterangkan adalah bilangan negatif 2. Peraga melompat ke belakang sebanyak 2 kali dengan panjang lompatan 4. 1, 2. Di manakah posisi peraga sekarang? Posisi peraga sekarang berada di angka positif 8. Sehingga negatif 2 dikali negatif 4 sama dengan positif 8. 2 dikali negatif 5. Pertama-tama, peraga berada di posisi awal angka 0 atau di daerah netral. Selanjutnya, peraga menghadap ke kiri atau daerah negatif karena yang aktif atau yang menerangkan adalah bilangan negatif 5. Peraga melompat ke belakang karena yang pasif atau yang diterangkan adalah bilangan negatif 2. Peraga melompat ke belakang sebanyak 2 kali dengan panjang lompatan 5. 1, 2. Di manakah posisi peraga sekarang?
posisi peraga sekarang berada di angka positif 10. Sehingga negatif 2 dikali negatif 5 sama dengan positif 10. Berdasarkan pembuktian perkalian pada kasus keempat dengan 3 contoh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkalian bilangan negatif dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif. Saya akan menjelaskan pembagian 4 bagi 2. Yang pertama yaitu kita menghadap ke kanan karena bilangannya positif, lalu meloncat menuju ke arah 4 dengan skala 2. 1, 2. Jadi berapa kali loncatan yaitu 2, jadi hasilnya adalah 2. Bagian dari 6 dibagi 3. Yang pertama yaitu kita menghadap ke kanan menuju ke angka 6 dengan skala loncatan yaitu 3. 1, 2. Berapakah kali loncatan? Jawabannya adalah 2. 6 dibagi 3. Contoh berikutnya adalah 8 dibagi 2. Pertama, kita berdiri di angka 0, kemudian kita hadap ke kanan karena angka 2 merupakan bilangan positif. Lalu, kita melompat ke depan menuju ke angka 8 dengan jarak 2. Kita mulai. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita sudah sampai di angka 8. Berapa banyak lompatan untuk menuju ke angka 8? Yap, 4 lompatan. Dan karena kita tadi lompatnya ke depan, maka tandanya positif ya. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan positif 4. Berdasarkan pembuktian pembagian kasus 1 dengan 3 contoh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa positif dibagi positif menghasilkan bilangan positif. Contoh yang pertama adalah 8 dibagi negatif 2. Pertama, kita berdiri di angka 0, kemudian kita hadap ke kiri karena angka negatif 2 merupakan bilangan negatif. Selanjutnya, kita melompat ke belakang menuju ke angka 8 dengan jarak lompatan 2. Kita mulai. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita sudah sampai di angka 8. Berapa banyak lompatan untuk menuju ke angka 8? Yap, 4 lompatan. Dan karena kita tadi melompatnya ke belakang, maka tandanya negatif ya. Jadi, 8 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 4. 8 bagi min 4. Pertama-tama, posisi berada di 0 atau netral. Kemudian, menghadap ke kiri, karena min 4 adalah bilangan negatif. Selanjutnya, peraga melompat ke belakang menuju ke bilangan 8 dengan jarak 4. Lalu, berapa banyak lompatan untuk sampai ke bilangan 8? Banyak lompatan untuk menuju ke bilangan 8 adalah 2 dengan jarak lompatan 4, dan karena lompatannya menuju ke belakang, maka tandanya negatif. Jadi, hasil dari 8 bagi min 4 yaitu min 2. 6 bagi min 3. Pertama-tama posisi berada di netral atau 0, kemudian menghadap ke kiri atau daerah negatif karena min 3 adalah bilangan negatif. Selanjutnya, peraga melompat ke belakang menuju ke bilangan 6 dengan jarak lompatan 3. Lalu, berapa banyak lompatan untuk sampai di bilangan 6? Banyak lompatan menuju ke bilangan 6 yaitu 2 dengan jarak lompatan 3, dan karena melompat ke belakang, maka tandanya negatif. Hasil dari 6 bagi min 3 yaitu min 2. Berdasarkan pembuktian pembagian kasus kedua dengan 3 contoh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa walaupun menghadap daerah negatif tetapi melompat mundur, maka positif dibagi negatif menghasilkan bilangan negatif. Yang pertama, negatif 8 dibagi 2. Posisi peraga di bilangan netral atau 0. Kemudian menghadap ke daerah positif karena 2 merupakan bilangan positif dan juga merupakan bilangan aktif.
Kemudian, peraga mundur ke belakang menuju bilangan negatif 8 dengan skala lompatan 2. Berapa kali lompatan untuk mencapai negatif 8? Untuk mencapai bilangan negatif 8, peraga membutuhkan 4 kali lompatan. Dan karena melompat ke belakang, maka tandanya negatif. Sehingga negatif 8 dibagi 2, hasilnya negatif 4. Yang kedua, negatif 6 dibagi 3. Pertama, posisi peraga di bilangan netral atau 0. Kemudian menghadap ke daerah positif karena 3 merupakan bilangan positif dan berperan sebagai bilangan aktif. Kemudian, peraga melompat ke belakang menuju bilangan negatif 6 dengan skala 3. Berapa kali lompatan untuk mencapai bilangan negatif 6? Untuk mencapai bilangan negatif 6, peraga membutuhkan 2 kali lompatan. Dan karena melompat ke belakang, maka tandanya negatif. Sehingga negatif 6 dibagi 3, hasilnya negatif 2. Contoh soal main 4 dibagi 2. Yang pertama, posisi awal di 0 atau netral. Kemudian, menghadap ke kanan atau daerah positif karena yang aktif atau yang menerangkan adalah bilangan positif 2. Selanjutnya, melompat ke belakang karena posisi main 4 berada di daerah negatif. Melompat mundur hingga posisi main 4 dengan skala 2. Posisi kita sekarang di mana? Sekarang posisi kita berada di angka main 4 dengan 2 kali lompatan, sehingga hasilnya main 2 karena melompat mundur hingga 2 kali. Berdasarkan pembuktian pembagian kasus ketiga dengan 3 contoh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa walaupun menghadap ke daerah positif tetapi melompat mundur, maka negatif dibagi positif menghasilkan bilangan negatif. Selanjutnya adalah contoh soal main 8 dibagi main 4. Yang pertama, posisi di bilangan netral, hadap ke kiri karena yang aktif adalah negatif 4. Selanjutnya, siap melompat ke depan menuju main 8. Yang ketiga, melompat ke depan sampai main 8, tiap lompatan skalanya adalah 4. Berapa lompatan yang dibutuhkan untuk sampai ke main 8? Hasil kegiatan lompatan ke depan berarti positif, banyak lompatan berarti hasil bagi. Jadi, banyak lompatannya adalah 2. Saya akan mengambil 2 contoh. Yang pertama yaitu min 6 dibagi min 3. Langkah yang pertama yaitu peraga pada posisi 0 atau netral. Kemudian peraga akan mengarah posisi negatif atau posisi sebelah kiri karena min 3 sebagai bilangan aktif bernilai negatif. Lalu yang kedua, peraga akan melompat ke arah depan ke angka min 6 dengan cara lompatan 3. Kemudian lalu berapa lompatankah peraga untuk sampai min 6? Ya, jadi untuk sampai ke min 6 adalah sebanyak 2 lompatan dengan cara 3. Dan karena maju jadi bernilai positif. Jadi penyelesaian dari min 6 dibagi min 3 adalah 2. Ya. Soal yang kedua yaitu min 4 dibagi min 2. Seperti yang tadi, yang pertama yaitu peraga berada pada posisi 0 atau netral. Kemudian peraga mengarah sebelah kiri atau ke arah negatif karena min 2 sebagai bilangan aktif bernilai negatif. Kemudian peraga akan melompat ke depan ke angka min 4 sebanyak jarak lompatannya sebanyak 2. Lalu tadi pertanyaan, berapakah banyak lompatan peraga untuk sampai min 4? Ya, jadi banyak lompatan untuk sampai ke min 4 adalah 2 dengan cara lompatan sebanyak 2. Dan karena peraga maju jadi bernilai positif. Jadi kesimpulannya, penyelesaian dari min 4 dibagi min 2 adalah 2. Berdasarkan pembuktian pembagian kasus keempat dengan 3 contoh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa walaupun kita menghadap daerah negatif, tetapi melompat maju, maka negatif dibagi negatif menghasilkan bilangan positif. Sekian video dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.